Oke anak-anak, selanjutnya kita akan belajar mengenai bidang miring. Jadi, untuk pengertian bidang miring sendiri, yaitu salah satu pesawat sederhana yang digunakan untuk mempermudah usaha dalam menaikkan suatu benda ke suatu ketinggian. Daripada kita menaikkan secara vertikal lebih baik atau lebih mudah jika menggunakan bidang miring. Adik-adik bisa lihat gambar di atas ini. Ini ada sebuah truk, kemudian ada sebuah orang yang sedang mendorong peti atau kotak menggunakan papan bidang miring. Hal ini akan lebih mudah dilakukan daripada Bapak ini mengangkat peti besar ini kemudian dimasukkan ke dalam truk. Nah, jadi secara sederhananya, komponen-komponen dari sistem kerja bidang miring dapat digambarkan sebagai berikut. Adik-adik bisa lihat gambar di sebelah kiri, itu kan ada segitiga, kemudian ada sebuah balok yang warna coklat. Kemudian ini ada huruf H. Huruf H itu melambangkan tinggi bidang miring. Kemudian untuk ada S ini panjang papan bidang miring. Kemudian ada F ini kuasa untuk memindahkan beban. Berarti itu F itu gaya yang kita berikan supaya beban itu berpindah. Kemudian ada W itu beban yang dipindahkan. W ini bebannya. Nah, karena W ini ada gaya gravitasi, jangan lupa untuk mencari W beban biasanya massa dikalikan gaya gravitasi, sehingga hubungan antara W, H, F, dan S yaitu sebagai berikut. Beban dikalikan dengan tinggi sama dengan gaya kuasa dikalikan dengan panjang papan, sehingga untuk memperoleh keuntungan mekanis itu bisa menggunakan rumus W per F sama dengan atau S per H. Nanti tinggal kita lihat dulu di soalnya itu apa yang sudah diketahui. Oke adik-adik, langsung saja kita memasuki contoh soal bidang miring. Sebuah bidang miring digunakan untuk menaikkan batu seberat 40 kilo, tingginya 5 meter. Jika panjang bidang miring 10 meter, berapakah keuntungan mekanis, gaya dorong, dan usaha untuk menaikkan benda tersebut? Nah, seperti biasa dalam mengerjakan soal, jangan lupa harus mengetahui step-step pengerjaan soal. Pertama, ditulis dulu diketahuinya apa. Lah, dari sini kita akan melihat diketahuinya itu ada tinggi papan. Tinggi papan itu kan dilambangkan dengan H. H-nya itu 5 meter. Kemudian panjang bidang miringnya atau panjang papannya itu 10 meter. Berarti dilambangkan dengan S. S-nya 10 meter. Kemudian massa batunya 40 kilo. Jangan lupa untuk rumus massa itu W berat benda sama dengan massa dikali gravitasi. Jadi 40 dikali 10 sama dengan 40 Newton. Lah, ini ditanya. Kemudian setelah kita menuliskan diketahui, jangan lupa dituliskan ditanya. Apa aja yang ditanya dalam soal ini? Itu ada berapa keuntungan mekanis, berarti KM-nya. Gaya dorong berarti F. Kemudian usaha itu dilambangkan dengan W besar. Beda ya antara W kecil. W kecil itu kan tadi berat benda. Jadi berat benda itu di rumusnya massa kali gravitasi. Kalau misalkan usaha dilambangkan dengan W besar atau W kapital ya, itu rumusnya F kali S gitu. Setelah itu, setelah ditanya, kita masuk step ke jawab. Ini kan yang ditanya berapa keuntungan mekanis, berarti yang kita harus cari tahu dulu keuntungan mekanis. Keuntungan mekanis kan tadi bisa menggunakan W per F atau S per H. Karena yang sudah diketahui itu adalah S per H, maka di sini kita memasukkan dulu S per H-nya. S-nya itu 10 dibagi 5. Jadi keuntungan mekanisnya 2. Kemudian setelah keuntungan mekanis, gaya dorong. Nah, baru kita menggunakan rumus keuntungan mekanis sama dengan W dibagi F. KM-nya tadi sudah diketahui 2, W-nya beratnya 40
400 Newton dibagi gaya dorong. Jadi F-nya sama dengan 200 Newton. Kemudian yang dicari lagi adalah usaha untuk menaikkan benda tersebut. Usaha itu jangan lupa rumusnya W besar sama dengan F kali S. W besar, jadi F-nya tadi sudah diketahui ya, 200 Newton, S-nya itu 10 meter. Berarti tinggal dikalikan, 200 dikali 10 sama dengan 2000 Newton. Setelah itu jangan lupa dibagikan kesimpulan. Jadi keuntungan mekanik dari bidang miring tersebut adalah bernilai 2 dengan gaya dorong sebesar 200 Newton dan usaha 2000 Newton. Seperti itu. Sekian dari Ibu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sini adakah pertanyaan?